Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita akan menyimak video pembelajaran mengenai bab lingkaran untuk mata pelajaran Matematika Peminatan di kelas 11 MIPA. Ya, video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang membahas kedudukan atau posisi suatu titik terhadap lingkaran. Untuk kali ini kita akan membahas kedudukan atau posisi suatu garis terhadap lingkaran. Ya, kemarin untuk mencari posisi suatu titik terhadap lingkaran ada 3 kemungkinan, yaitu di dalam lingkaran, pada lingkaran, atau di luar lingkaran. Sama halnya dengan kedudukan suatu titik, kedudukan atau posisi suatu garis terhadap lingkaran juga ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, garis itu dapat dikatakan memotong lingkaran. Kemudian yang kedua, garis juga dapat dikatakan menyinggung lingkaran. Yang terakhir, garis dapat dikatakan tidak memotong maupun tidak menyinggung lingkaran. Nah, dapat kita ilustrasikan dari gambar berikut ini. Ada suatu lingkaran, kemudian ada suatu garis. Garis dikatakan memotong lingkaran dapat kita gambarkan seperti ini. Jadi garisnya melewati lingkarannya, ya. Dia bersentuhan dengan lingkaran, kemudian melewati lingkaran dan memotong dua titik ini di lingkarannya. Dia dinamakan memotong lingkaran. Menyentuh dua titik di lingkaran. Ini namanya titik koordinat kan di sini juga titik koordinat. Ini dinamakan memotong lingkaran. Kalau menyinggung lingkaran hampir sama kayak memotong. Menyinggung itu hanya bersentuhan satu titik di sini, ya. Hanya satu titik yang dilewati oleh garisnya terhadap lingkarannya. Kemudian kalau tidak memotong maupun tidak menyinggung lingkaran, berarti garis tidak bersentuhan sama sekali dengan lingkarannya. Ada jarak di sini. Paham ya? Nah, untuk dapat kita cari posisi suatu garisnya, kita harus melihat kriterianya. Bagaimana garis dikatakan memotong, menyinggung, atau tidak memotong lingkaran. Dia dikatakan memotong lingkaran kalau nilai D-nya itu lebih dari 0. Kalau menyinggung lingkaran, kalau nilai D-nya itu sama dengan 0. Dan kalau tidak memotong lingkaran, itu kalau nilai D-nya kurang dari 0. Perhatikan, kita akan membandingkan nilai D dengan 0. Ya, kemungkinannya hanya lebih dari, sama dengan, atau kurang dari. Pasti kalian bertanya-tanya, D itu apa? Ya, D itu adalah singkatan dari diskriminan. Diskriminan dicari dengan rumus B kuadrat dikurangi 4AC. Kemudian pasti kalian juga bertanya-tanya, B-nya itu dari mana? A-nya dari mana? C-nya dari mana? Ya, BAC itu didapat dari persamaan kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C. A depan X kuadrat, B depan X, dan C merupakan konstanta. Persamaan kuadrat ini diperoleh dari persamaan lingkaran yang dimaksud. Ya, nanti kalian akan paham. Ini tambahan untuk posisi suatu garis terhadap lingkaran, seperti ini ya. Memotong berarti titik dan titik, dia melewati dua titik lingkaran, itu memotong, D-nya lebih dari 0. Kemudian menyinggung, dia melewati satu titik di lingkaran sini. Kemudian dia tidak memotong, tidak menyinggung, berarti ada jarak, tidak bersentuhan sama sekali dengan lingkarannya, garisnya. Untuk dapat lebih memahami, kita aplikasikan ke dalam sebuah soal. Yang pertama, selidikilah kedudukan atau posisi garis Y sama dengan 3X plus 2 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurangi Y ditambah 1 sama dengan 0. Ya, untuk kita cari solusinya, terlebih dahulu kita kategorikan, kita ketahui mana persamaan garis, mana persamaan lingkaran. Ya, jangan sampai keliru. Kalau persamaan garis itu ada Y dan X.
derajatnya 1. Itu persamaan garis. Kalau persamaan lingkaran, ada X kuadrat, ada Y kuadrat. Nanti ada 3 kemungkinan di soal. Lingkaran yang bentuk 1, yang bentuk 2, atau yang bentuk 3. Kalau dalam soal ini adalah bentuk yang ketiga, ya, yang X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kuncinya menentukan posisi garis itu sama kayak menentukan posisi titik, yaitu substitusi, ya. Perhatikan kuncinya substitusi. Substitusi yang mana? Substitusi garis yang 3x plus 2. Y-nya nanti diganti, ya. Y di sini diganti. Nah, tadi kalau kita cari posisi garis itu, kita harus tahu nilai D-nya. Nah, nilai D didapat dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat didapat dari substitusi Y ke dalam lingkaran. Ya, kita lihat ya. Mencari nilai D, kita substitusi dulu. Y-nya itu 3x plus 2. Ke dalam lingkaran yang dimaksud di dalam soal. Ya, yang di soal itu lingkarannya ini. Karena Y-nya itu 3x plus 2, maka ganti. Y-nya diganti 3x plus 2. Kuadratkan. Tambah 4x dikurangi. Hati-hati di sini harus dikurung, ya. Karena nanti bisa salah tanda kalau tidak dikurung. Ini nanti kan dikali pelangi. Kemudian kita jabarkan 3x plus 2 dikuadratkan, itu artinya 3x plus 2 dikali 3x plus 2, bukan 9x kuadrat plus 4, ya, hati-hati. Di sini dikuadratkan, Ustazah menghasilkan 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 4. Kemudian ini kali pelangi, min 3x min 2 plus 1. Kemudian kita sederhanakan, yang sejenis kita jumlahkan, menjadi 10x kuadrat, 12 ditambah 4, 16, dikurangi 3, 13x, 4 dikurangi 2, tambah 1, 3. Ini sudah menjadi persamaan kuadrat. Nanti kita cari nilai A, B, dan C-nya. Dari sini A-nya 10, B-nya 13, dan C-nya 3. Kalau sudah ketemu nilai A, B, dan C, maka kita cari diskriminannya, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Kita masukkan 13 kuadrat dikurangi 4 kali 10 kali 3. 169 dikurangi 120. Hasilnya 49. Kalau sudah ketemu nilai D-nya, kita bandingkan dengan 0. Ya, D-nya 49, artinya 49 itu lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, berarti garisnya memotong lingkaran. Ya, paham ya sampai sini? Ya, soal yang kedua. Penentuan titik potong garis dengan lingkaran. Biasanya soal yang muncul itu yang 1 dan 2 ini ya. Jadi Ustazah kasih 2 soal ini. Tentukan titik potong garis Y sama dengan 2X. Persamaan garisnya berarti yang ini. Kemudian lingkarannya yang ini. Ya, di sini di soal sudah spesifik titik potong. Berarti garis ini pasti sudah memotong. Soalnya berbeda dengan soal nomor 1. Kalau nomor 1 itu menyelidiki posisinya bagaimana, kalau ini dia sudah dikategorikan memotong. Kita cari titik potongnya. Artinya nanti kita akan cari titik koordinat 2 titik itu yang dilalui. Karena tadi artinya memotong, berarti melewati 2 titik. Nah, kita cari 2 titik itu seperti apa saja. Sama, 2x itu kita substitusi, Y-nya sama dengan 2x. Caranya sama ya, substitusi. Kuncinya substitusi. Substitusi ke dalam lingkarannya. Hasilnya setelah saya substitusi, itu menjadi x kuadrat plus 2x min 15. Kalian nanti bisa dioret-oret ya. Kemudian setelah dapat persamaan kuadrat, karena kita cari titik potong, berarti koordinat nilai x-nya berapa, y-nya berapa. Dari sini kita akan dapat dicari nilai x-nya. Ini kan persamaan kuadrat. Mencari x berarti bisa difaktorkan. Didapat x plus 5 dikali x min 3. X-nya min 5 dan x-nya 3. Ini sudah ketemu sumbu x-nya. Karena titik berarti harus dicari y-nya. X-nya min 5 kita masukkan ke garisnya. Kalau x-nya min 5 berarti y-nya min 10. Kemudian kalau x-nya 3 berarti y-nya 6. Kita pasangkan X1 dengan Y1, X2 dengan Y2. Berarti titik potongnya
di koordinat min 5 dan min 5, min 10 dan 3,6 ya. Ini contoh soal menentukan titik potong. Kalau tadi contoh soal menentukan posisi garis. Baik, cukup sampai sini menentukan posisi garis. 2 contoh soal cukup. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.